Kalimat as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Para ulama menerangkan ada 4 alasan kenapa salat lebih baik daripada tidur. Yang pertama, salat panggilan dari Allah, sementara tidur panggilan dari badan. Bapak punya badan, capek seharian bekerja, mata sudah mulai redup, berarti fisik kita memanggil-manggil, ayo rebahkan badanmu untuk istirahat. Jadi sholat panggilan dari Allah, tidur panggilan dari badan. Yang kedua, sholat kebutuhan rohani, sementara tidur kebutuhan jasmani. Rasulullah idza hazabahu amrun sholat. Kalau dibentur masalah, beliau segera menunaikan sholat. Dari situ beliau mendapatkan ketenangan. Berarti ini kan kebutuhan rohani. Wa ju'ila qurratu aini fis sholah, yang membuat sejuk pandangan mataku kalau aku selesai menunaikan sholat. Jadi sholat adalah kebutuhan rohani, sementara tidur kebutuhan jasmani. Yang ketiga, sholat identik dengan kehidupan, sementara tidur identik dengan kematian. Karena ketika Bapak bangun dari tidur, yang kita baca adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah tadi malam kami mati. Berarti tidur identik dengan kematian. Dan yang keempat, inilah inti. Tidur pesertanya Pak Mahmud dan Pak Paulus, Bu Zubaidah dengan Bu Veronica. Berarti tidur pesertanya muslim dan kafir. Sementara sholat pesertanya hanya kaum muslimin. Maka walhasil, karena 4 alasan ini, sholat lebih baik dari tidur. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah bisa menunaikan sholat tepat pada waktunya. Kenapa? Mungkin bapak-bapak ada yang tahu perkataan Fir'aun yang tidak pernah diucapkan makhluk manapun meskipun itu iblis. Ucapan dahsyat, hebat, sampai iblis saja tidak berani mengucapkan kalimat itu. Ada yang tahu? Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini ucapan Fir'aun. Berbeda dengan iblis. Qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikan umur panjang sampai hari kiamat. Berarti iblis mengakui Allah sebagai Rabbi, Tuhanku. Iblis sadar umur panjang yang bisa melakukan adalah Allah, maka dia minta kepada Allah. Dan iblis yakin bahwa kiamat itu pasti datang. Jadi iblis mengatakan wahai Rabbku, sementara Fir'aun mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ketika Fir'aun mengucapkan kalimat ini, justru Musa dan Harun diberi nasihat, faqula lahu qaulan layyina. Ucapkan wahai Musa dan Harun di depan Fir'aun kata-kata yang lembut. Padahal ini manusia kurang ajar. Tapi Allah meminta kepada Musa dan Harun dakwahi Fir'aun dengan kata-kata yang
lembut. Kepada orang yang mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, Musa dan Harun diminta mengucapkan kata-kata lembut. Bagaimana kelembutan Allah kepada bapak-bapak yang setiap hari kepala diletakkan di bawah, kemudian mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, Tuhanku yang paling tinggi. Yang mengatakan aku Tuhanmu yang paling tinggi, sikapi dengan lembut. Bagaimana dengan orang yang setiap hari mengucapkan subhana rabbiyal a'la, Tuhanku itu maha tinggi. Maka berbahagialah bapak-bapak, insya Allah Allah lebih lembut kepada bapak-bapak daripada lembutnya Allah kepada Fir'aun laknatullahi alaihi. Baik, kita akan masuk materi. Hari ini saya diminta menyampaikan judul. Setelah saya buka-buka, ternyata tahun kemarin judulnya sama. Menghidupkan sunnah di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Baik, tetap saya sampaikan, tapi dengan kalimat yang berbeda dan materi yang sedikit saya rubah supaya tidak ada kesan ada pengulangan. Yang pertama, Rajab. Rajab itu istimewa dan sunnah yang perlu Bapak ketahui cukup dua saja. Tidak ada sunnah yang menonjol kecuali dua. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya dalam 1 tahun ada 12 bulan. Inilah ketentuan yang ditetapkan Allah semenjak langit dan bumi selesai diciptakan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau kalian berada di satu di antara 4 bulan ini, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan melakukan perbuatan dolim. Berarti pastikan di bulan Rajab jangan ada perbuatan dolim, karena dosanya berlipat lebih besar dibanding dilakukan di luar bulan haram. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah memberi nasihat kepada Abu Mucibah al-Bahili, sum syahra sabri ay ramadana wa salasata ayyamin ba'dahu wa syum ashural hurum. Tunaikan saum di bulan Ramadan, 2-3 hari di bulan Syawal. Berarti bulan Syawal tidak terikat harus 6, 3 hari juga boleh, dan tambah dengan cara memperbanyak saum di bulan-bulan haram. Berarti kita sedang berada di bulan Rajab, hari apapun Bapak sempat saum, silahkan perbanyak menunaikan saum. Selesai, itu sunnah di bulan Rajab. Pastikan kita tidak dolim. Yang kedua, memperbanyak ibadah saum. Paling saya tambah satu, spesialnya bulan Rajab, karena di bulan Rajab Allah pilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan Isra dan Mi'raj, siang atau malam, di malam hari. Berarti malam itu spesial, meskipun aslinya malam itu jelek. Coba mungkin ada bapak-bapak yang tahu dalilnya, aslinya malam itu buruk, jelek, tidak bagus. Saya yakin bapak-bapak hafal. Mungkin tiap hari bapak baca itu dalilnya. Ini diam sedang berpikir atau tidak punya jawaban? Oh, tidak punya jawaban. Baik.
Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbil falak, kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Kenapa berlindung ketika menghadapi waktu subuh? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah tiba. Berarti malam sampai subuh itu banyak syar, kejahatan. Maka kita diperintahkan berlindung ketika akan menghadapi malam hari. Apa di antara bentuk kejahatan di malam hari? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir wanita yang sudah mengambil buhulan, dibacakan mantra, kemudian ditiup untuk mencelakakan korban yang ada nun jauh di sana. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia beraksi dengan kedengkiannya. Baik, berarti secara umum malam itu jelek. Sekarang kejelekan yang terjadi di malam hari itu apa saja? Baik, selain wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, jahatnya dukun ketika melakukan aksi di malam hari. Yang pertama, menjelang matahari terbenam, setan bergelombol di depan pintu rumah bapak-bapak. Kalau pintu terbuka, tiba-tiba matahari terbenam, pintu masih terbuka, maka setan akan segera masuk ke dalam rumah. Maka pastikan ucapkan bismillah, pintu ditutup. Kalau ini Bapak lakukan, maka setan-setan yang bergelombol di depan rumah akan mengatakan la mabita wala asya'alakum. Malam ini kita tidak bisa nginep di rumah ini dan tidak bisa nimbrung makan malam bersama yang punya rumah. Berarti setan itu mengincar rumah-rumah bapak-bapak. Nah, pertanyaannya, setan itu besar atau kecil? Setan itu besar atau kecil? Besar atau kecil, Pak? Bapak ngelihatnya di mana? Berani mengatakan kecil? Oh, gak kelihatan. Baik, coba saya bacakan hadis. La yabulanna ahadukum fil hujar fa innaha masakinul jin. Jangan sekali-kali kencing di lubang-lubang yang ada di tembok-tembok, karena itu tempat tinggal jin. Berarti setan besar atau kecil? Kecil. Idza qama ahadukum minal laili falyastanfir thalathan fa inna syaitana yabithu ala khaythumihi. Bila bangun dari tidur, segera hirup air ke hidung, lakukan 3 kali, keluarkan, karena itu cara untuk mengusir setan yang menginap di lubang hidung. Berarti setan itu kecil. Pertanyaannya, bisa tidak setan itu besar? Bisa. Siapa yang membesarkan? Bapak-bapak semuanya. Dengan cara apa? La taqul ta'isas syaiton. Kalau engkau sedang marah, jangan ucapkan dasar setan. Itu gak boleh. Fa innahu ta'adzama hatta yakuna hatta sara kal bait. Karena dengan ucapan dasar setan, maka setan akan membesar sehingga besarnya sebesar rumah. Berarti setan yang besar, tugas yang membuat besar harus dikecilkan lagi. Dengan cara apa? Wa qul bismillahirrahmanirrahim fa innahu tasaghara hatta sara kadzubabah. Ucapan bismillahirrahmanirrahim
sebagai kafarat mengucapkan kata-kata setan, membuat setan akan mengecil kembali sehingga kecilnya seperti lalat. Nah, jadi kita belum pernah melihat setan, tapi dari dalil kita punya kesimpulan setan itu kecil. Baik. Nah, pintu rumah sering terbuka sehingga setan sering masuk di malam hari. Karena terlanjur dibuka, belum sempat ditutup saat matahari terbit, berarti kan setan sudah terlanjur ada di dalam. Perlu tidak diusir? Perlu. Dengan cara apa? Dengan cara iqra'u surat al-Baqarati fa innal baita alladhi tuqra'u surat al-Baqarati tafirru minhu syaitan. Bacakan di dalam rumah surat Al-Baqarah, karena rumah yang dibacakan Al-Baqarah maka setan akan lari dari rumah itu. Kelihatannya bapak-bapak pucat, 286 ayat. Nggak usah bingung. Imam Al-Qurtubi menerangkan, ternyata cukup alif lam mim dalikal kitabu sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti 5 ayat. Tambah ayat kursi, 2 ayat sesudah ayat kursi, ditutup akhir dari Al-Baqarah. Berarti 5, 3, 3 sama dengan 11. Cukup dengan 11 ayat setan akan lari dari rumah. Pertanyaannya, mungkin tidak di rumah ada setan? Mungkin. Misalnya Bapak malam hari mendengar suara gemericik air di kamar mandi, ada orang mandi, padahal anak tidak ada, kita cuma dengan istri. Dibuka tidak ada apa-apa, tapi kamar mandi kelihatan basah. Berarti itu ada setan. Atau ibu-ibu goreng tempe, setiap goreng 10 selalu hilang 7. Ditanya kepada suami, wallahi bu aku belum ngambil. Ditanya kepada anak, aku tidak doyan tempe. Nah, berarti ini ada setan. Silahkan dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau yang makan setan, betul-betul yang mau makan setan, insya Allah tempe tidak akan berkurang lagi. Tapi ternyata sudah dibacakan oleh ibu-ibu surat Al-Baqarah dan ternyata tempe tetap hilang 7 lagi berarti pasang CCTV. Karena di sini pasti ada yang salah, ada something wrong. Kalau tidak yang bohong anak, pasti yang bohong suami. Baik. Yang kedua, kejahatan setan adalah ketika bapak-bapak tidur. Aqada syaitanu fi qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin. Begitu bapak tidur, maka di tengkuk setan membuat 3 tali. Setiap tali diikat 1 tali, setan akan mengeluarkan mantra alaika lailun tawilun farkud. Nikmati malam panjang, tidur yang nyenyak, jangan sholat tahajud, jangan sholat subuh. Maka orang yang kesiangan berarti tanda 3 ikatan ini efektif. Bagaimana caranya supaya 3 ikatan ini lepas? Maka begitu istaiqadha, bapak-bapak bangun, segera zakarallah in halat uqdatun. Ketika nama Allah disebut, tali pertama putus. Begitu wudu, tali kedua putus. Begitu menunaikan sholat, maka tali ketiga akan putus semuanya. Baik, kemudian setan juga punya aksi di malam hari. Ketika bapak-bapak tidur, ibu-ibu tidur, akan diberi mimpi-mimpi yang jelek. Rasulullah bersabda, idza ra'a ahadukum ru'yan ghairaha yakrahuha. Siapa yang bermimpi ternyata mimpinya buruk, fa innaha minasyaiton. Berarti mimpi itu berasal dari setan. Falyanfus an yasarihi salasan. Segera meludah ke sebelah kiri 3 kali sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, biasanya ibu-ibu protes,
Kalau yang mimpi jelek suami, sementara saya ada di posisi di kiri, berarti saya kena ludah. Alhamdulillah Rasulullah menyebut meludahlah menggunakan kata falyanfuth, bukan falyabsuk. Dalam bahasa Arab falyabsuk itu meludah, di mana ludah betul-betul keluar. Tapi kalau falyanfuth meludah, di mana yang keluar hanya suara dan angin. Berarti cuma tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Mimpi jelek, mimpi yang tidak disukai. Fa innaha minasyaiton. Itu termasuk mimpi dari setan. Meskipun mimpi baik dan buruk itu tiap orang berbeda-beda. Contoh misalnya, saya tanya kepada ibu-ibu, ibu-ibu mimpi, dalam mimpi suaminya jadi pengantin. Ini bagi ibu-ibu mimpi jelek atau bagus? Pasti jelek. Tapi bagi bapak-bapak senang, Bu, jangan meludah, itu mimpi cakep bagus. Jadi tiap orang punya persepsi berbeda-beda. Baik. Kemudian kejahatan di malam hari termasuk idza nimtum inna hadhihin nara aduwwul lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha. Api itu bisa menjadi musuh, maka pastikan sebelum kalian tidur obor itu harus dimatikan. Fa inna syaitana la yadullu ala hadhil fuwaisiqah, karena setan di malam hari mengendalikan tikus untuk beraksi. Jadi Bapak, kalau tikus berkeliaran di malam hari itu semua dikendalikan oleh setan. Ada sahabat tidak peduli dengan sabda Rasulullah, obor tetap menyala, akhirnya obor ditendang oleh tikus, jatuh, terjadilah kebakaran. Maka obor harus dimatikan. Bahkan dari sini para dokter yang pernah saya temui, tidur memang paling bagus dalam keadaan gelap, bukan terang. Baik, kemudian Rasulullah juga bersabda, "Lau ya'lamuna ma fil wihdah ma sara raqibun bil laili wahdah." Kalau kalian bisa melihat penampakan-penampakan setan, niscaya kalian tidak berani keluar di malam hari sendirian. Ini menunjukkan apa? Bahwa malam hari adalah setan berkeliaran. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana junahul lail," ketika malam sudah tiba, ditandai dengan terbenamnya matahari, "kufu sibyanakum," tahan anak-anak supaya tidak keliaran di luar rumah, "fa inna syaitana yantashiru hina idin," karena setan saat itu sedang berkeliaran. Baik, ini sekedar tambahan. Sekarang kita masuk sunah-sunah di bulan Ramadan. Kemarin, di tahun kemarin sudah saya kupas tuntas. Paling-paling saya tambah satu. Bulan Ramadan, bulan terbaik untuk menjaga lisan. Berkenaan dengan lisan, saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, lisan tidak bisa dipisahkan dengan keislaman seseorang. Karena Rasulullah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang selamat lisan dan kedua tangannya. Berarti lisan tidak menyakiti hati, tangan tidak menyakiti fisik. Lisan juga tidak bisa dipisahkan dari iman. Tadi tidak bisa dipisahkan dari Islam. Kalau sekarang tidak bisa dipisahkan dari iman. Mana dalilnya? Laisal mu'min bitto'an walal la'an walal fahish walal badi. Mukmin itu
tidak pantas mencela, mengumpat, mengeluarkan kata-kata kasar dan mengeluarkan kata-kata jorok. Jadi kalau Bapak mukmin, mulut kita bersih, tidak ada umpatan, kata-kata kasar, kata-kata keras, kata-kata jorok. Maka berkenaan dengan umpatan, cacian, Rasulullah mengingatkan, kalau Bapak melihat makanan tidak doyan, ma'aba Rasulullah ta'aman qad inistahahu akalahu wa illa talakahu. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Beliau doyan dimakan, tidak doyan beliau diam. Kalau ada orang meninggal dunia sejahat apapun, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma amilu. Jangan caci maki orang yang sudah mati. Dia sudah menghadap Allah, dia sudah menghadapi hukuman sesuai dengan perbuatan yang pernah dia lakukan. Ini musim hujan, di mana-mana banyak banjir. La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan maki musim, karena Allah lah yang mempergilirkan datangnya musim. Seperti saya kemarin disodori di YouTube, ada ibu-ibu memaki-maki meja, kemudian kursi dibanting gara-gara hujan, dagangannya tidak laku. Jadi tidak boleh dicaci maki hujan. Angin sedang berhembus kencang, akhirnya ibu-ibu marah-marah karena jemuran berjatuhan. Bapak-bapak tidak jadi main badminton. Yang nyapu tinggal di depan pintu, sudah tendangan penalti, tiba-tiba berhembus ke dalam, mengulangi dari awal lagi. La tasubburrih, jangan kalian maki angin berhembus. Kalau ada ayam, kotorannya mengotori lantai, la tasubbudik fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan kalian maki ayam jantan, kokoknya di malam hari, tanda kalian dipanggil untuk segera menunaikan sholat tahajud. Jadi caci maki dalam bentuk apapun hukumnya tidak boleh. Maka berkenaan dengan lisan, ada beberapa kalimat dari para ulama nasihat berkenaan dengan lisan. Satu, menjaga hati dan lisan sama pentingnya. Karena kalau hati seseorang baik, lisannya pasti baik. Kalau hatinya kotor, pasti keluar kalimat-kalimat juga kata-kata yang kotor. Mengetahui hati seseorang memang tidak mungkin, tapi hati seseorang bisa dinilai dari mulutnya. Jadi kalau bapak-bapak mau menilai seseorang, mau menilai ketua RT, ketua RW, pemimpin negara, ustadz, pejabat, teman, hatinya bagaimana? Lihat mulutnya. Mulutnya baik atau tidak? Kalau mulutnya keluar kata-kata kotor, jorok, kasar, berarti memang hatinya seperti itu. Ada sebagian ulama memberi nasihat bahwa kata-kata menyakitkan terkadang tidak dirasakan oleh orang yang mengucapkan. Padahal kata-kata menyakitkan belum tentu selesai dengan kata maaf. Coba Bapak menyinggung perasaan orang lain, Bapak minta maaf, mulut dia, ya saya maafkan, tapi hatinya belum tentu memaafkan. Ada nasihat lagi yang mengatakan bahwa mulut itu ada satu, sementara telinga ada dua. Itu tanda kita diperintahkan oleh Allah untuk lebih banyak mendengar daripada bicara. Karena telinga ada dua, mulut cuma satu. Berarti lebih banyak mendengar daripada bicara. Tapi tolong kaidah ini jangan diterapkan buat saya, karena saya diundang di sini untuk banyak ngomong. Maka dari kalimat ini ada yang memberi nasihat, lebih baik bapak-bapak banyak diam, akhirnya orang mempersilahkan kita bicara, daripada banyak ngomong, akhirnya kita disuruh diam.
Tinggal dibalikan, lebih baik banyak diam, akhirnya kita dipersilahkan bicara, ini kan terhormat. Daripada banyak bicara, akhirnya kita disuruh diam. Itu kan memalukan. Ada sebagian ulama memberi nasihat bahwa mulut diapit oleh dua telinga dan dua mata. Itu tanda kalau Bapak mau bicara, pastikan sudah dilihat oleh mata, terdengar jelas oleh dua telinga. Ketika informasi lewat telinga dan mata jelas, fakta tidak bisa dibantah, baru kita memutuskan kira-kira saya perlu ngomong atau lebih baik mengambil opsi diam. Dan kadang-kadang ibu-ibu dan bapak-bapak, kata-kata tidak bagus termasuk gibah itu tidak dirasakan oleh orang yang mengucapkannya. Biasanya ibu-ibu, tapi ibu-ibu di sana. Kan ada kalimat, ya Allah nggak nyangka ya. Itu sebenarnya sudah nyangka. Itu kalimat blunder, kalimat kata-kata ya Allah nggak nyangka. Itu sudah menyangka. Itu sudah suudzon. Termasuk di sebuah majelis taklim kita terangkan bahayanya gibah, ngerumpi, membicarakan keburukan orang lain. Keluarlah kalimat ibu-ibu. Ada ibu-ibu, cuma satu sih, bukan ibu-ibu. Masya Allah, hari ini beruntung saya bisa hadir di majelis taklim. Materinya bagus tentang larangan gibah, dosa gibah. Kemudian siksa bagi orang yang suka gibah. Saya berjanji mulai hari ini saya tidak akan gibah lagi. Saya tidak pengen seperti ibu-ibu yang ada di pojok sana, di mana-mana suka gibah. Jadi dia sebenarnya tiba-tiba tidak terasa bahwa dia sudah melakukan gibah. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan banyak orang soleh terhindar dari zina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya, tapi tidak terasa mulut sering keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sunnah yang harus Bapak tanamkan di bulan Ramadan adalah menjaga lisan. Kalau yang lain-lain di tahun kemarin sudah selesai. Insya Allah cukup, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Saya lebih senang kajian itu hidup dengan adanya tanya jawab, materi bebas, tidak fokus dengan apa yang sudah saya sampaikan. Saya persilahkan. Bagi yang mau bertanya. Gimana? Nggak ada yang bertanya? Kalau tidak nanti saya lanjutkan. Masalah fikih, masalah akidah, masalah ibadah. Ya, silakan. Untuk bulan Sya'ban berarti besok kita menghadapi bulan Sya'ban, Rasulullah memperbanyak saum. Tapi bagi yang dari tanggal 1 sampai pertengahan bulan Sya'ban tidak pernah saum sama sekali, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan tasofa Sya'banu fala tasumu." Bila sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, yang belum saum sebelumnya tidak boleh saum. Jadi silahkan start hari apa yang Bapak nyaman saum, silahkan saum, diperbanyak di bulan Sya'ban. Baik, pertanyaan silahkan. Ya. Ya. Pertanyaannya simpel aja, Pak. Apakah setiap yang Rasul kerjakan, lakukan, dan sabdakan itu dikatakan sunnah? Oh, bagus. Karena sunnah itu banyak ya, Pak. Ya. Ada yang sunnah sabda aja bisa dikatakan sunnah. Ya. Terus sunnah yang sifat apa? Bersifat ibadah maupun tidak ibadah. Jadi simpulannya, apakah setiap Rasul kerjakan, lakukan, dan sabdakan itu bergerak sunnah? Contoh,
perintah Rasul aja bisa dikatakan sunnah. Jadi itu aja Pak. Oh, baik. Sunnah itu satu kata beragam makna. Tergantung Bapak ketemu ulama spesialnya di bidang apa. Bapak pergi ke ulama spesialnya bidang fikih. Pak Kiai, Pak Ustadz, wahai Syekh, saya mau bertanya apa itu sunnah. Karena beliau pakar fikih, beliau akan menjawab ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah adalah diberi pahala bila dilaksanakan, tidak dikenakan dosa bila ditinggalkan. Seperti apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu sunnah. Akhirnya Bapak pergi mencari ulama hadis. Wahai Syekh, sunnah itu apa? As-sunnatu hiya ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apa saja yang disandarkan pada diri Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau sikap diam beliau. Diamnya beliau itu dianggap sebagai sunnah. Maka sunnah punya kesamaan dengan hadis. Hadis itu kan apa yang disandarkan pada Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, dan sikap diam beliau. Akhirnya Bapak pergi ke ulama ahli akidah. Syekh, sunnah itu apa? As-sunnatu diddu al-bid'ah. Sunnah itu lawan kata dari bid'ah. Maka ada ahlu sunnah dan ada ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah? Khawarij. Munculnya kelompok bid'ah pertama kali adalah Khawarij. Kelompok yang mudah mengkafirkan sesama Muslim, sedikit-sedikit kafir. Yang tidak kafir cuma kelompoknya sendiri. Termasuk Mu'tazilah itu ahlul bid'ah, bukan ahlu sunnah. Karena menjadikan akal lebih tinggi daripada dalil. Baik, akhirnya Bapak pergi ke ulama ahli sejarah. Wahai Syekh, Anda pakar sejarah. Sunnah itu apa? Ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah wa ba'daha, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi dan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Berarti perbuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul itu juga bagian dari sunnah. Apa itu contohnya? Ma ba'atsallahu nabiyan illa kanu ra'il ghanam. Tidaklah para nabi diutus kecuali masa lalu mereka adalah para penggembala kambing. Jadi kalau Bapak menggembala kambing itu melakukan sunnah Rasul. Silahkan. Apalagi ada hadis yusiku an yakuna khairu malil muslim al-ghanam. Nanti ada masa sebaik-baik harta milik muslim itu kalau beternak kambing. Akhirnya bapak-bapak pergi menemui ulama pakar bahasa Arab. Syekh, sunnah itu apa? Sunnah itu kebiasaan. Jadi kalau bapak belajar bahasa Arab, cari kata-kata sunnah, salah satu terjemahan sunnah adalah kebiasaan. Misalnya bapak setiap pagi ngopi itu sunnah, berarti maksudnya kebiasaan bapak ngopi. Atau dulu saya di pesantren, saya masih ingat. Dulu di pesantren tidak ada santri yang punya gelas. Satupun. Minumnya dari mana? Dari piring. Ini mengenang 30 tahun yang lalu saya nyantri. Jadi santri habis makan, pergi ke keran isinya air minum, dibuka. Jadi setelah makan, piring itu tidak dicuci, ya sudah, diisi air minum, kemudian diminum, habis itu dicuci.
cuci dan tidak ada ceritanya nyuci piring pakai sabun, itu nggak ada. Berarti makan dan minum dengan piring itu sunnah bagi santri, maksudnya kebiasaan bagi santri. Maka sering kita suka mengolok-olok alumni bahwa rata-rata alumni pesantren mulutnya lebar-lebar karena minum dan makan pakai piring. Baik, jadi sunnah itu beragam makna, Pak. Jadi kalau Bapak menggembala kambing berarti mengikuti sunnah Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi tergantung dari sisi mana Bapak melihat sunnah, karena beragam makna. Baik, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat Jumat, Ustaz. Sementara ceramah sudah naik mimbar. Jemaah ada yang terlambat, mereka sholat area Jumat. Sementara 2 rakaat Jumat itu diambil dari khotbahnya. Nah, ini bagaimana? Oh gitu. Kemudian ada lagi Ustaz yang mengatakan bahwa kalau kalau 2 rakaat ini di 2 rakaat ini kita banyak ada yang ngomong, akan kita keropak, ada yang kotak infak. Di waktu khotbah atau ceramah Iya. itu juga mengganggu atau mengurangi pahala dari sholat itu sendiri. Jumatnya mengurangi. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Berarti ada yang ketiga berarti ya. kami sering melihat saking khususnya beliau itu tidak mendengarkan khotbah, tapi wirid, membaca Quran dari HP. Malah ada yang pertama membuka HP, melihat WA dan lain-lain. WA dan main game mungkin. Baik, yang pertama. Untuk kasus pertama, kalau bisa Bapak-bapak datang ke masjid, man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Datang di awal-awal, maka pahalanya setara berkorban dengan seekor unta. Usahakan jangan datang setelah khotib naik mimbar. Karena idza jalasal imamu tawu as-suhuf. Kalau khotib sudah duduk, kan assalamualaikum kemudian duduk kan, dan berkumandang, maka malaikat akan menutup lembaran daftar hadir. Berarti yang masbuk tidak ditulis oleh para malaikat, karena kalimat sebelumnya inna likulli babin min abwabil masjidi yaumal jumu'ati malaikatun yaktubunal awwal fal awwal. Di tiap-tiap pintu masjid pada hari Jumat berdiri satu malaikat menulis siapa yang datang di awal, siapa yang datang berikutnya. Begitu khatib duduk, tawu as-suhuf, mereka segera menutup lembaran daftar hadir, yastami'una adzikra al-khutbata, karena para malaikat juga ingin menyimak khutbah. Itu satu. Tapi bagi yang datang ketika khatib sudah khutbah, silahkan, tapi sesekali. Misalnya karena macet, nggak masalah. Bagaimana sikap dia? Rasulullah sedang berkhutbah, ada yang masuk langsung duduk,
beliau pun menghentikan khutbahnya dan bersabda, "Ashalla rakaataini, atusalli rakaataini?" Sudah salat 2 rakaat tahiyatul masjid? Qala la, belum ya Rasulullah, kum fasalli rakaataini. Berdiri. Tunaikan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Akhirnya Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Tapi ini sesekali, jangan setiap Jumat kelakuannya seperti itu. Udah? Tapi kita lebarkan lagi masalah ketiga. Ketika saya mengambil ijazah sanad Sunan Abi Dawud kepada ulama Madinah, Syekh Akram Al-Bukhari. Ketika adzan Jumat berkumandang, banyak di antara teman saya pada berdiri nunggu sampai adzan selesai. Maka begitu sholat Jumat selesai, beliau maju menegur teman-teman kita. Kalau kalian datang ke masjid untuk sholat Jumat, ternyata adzan sedang berkumandang, tugas kalian segera tahiyatul masjid. Supaya bisa menyimak khutbah dari awal. Jangan berdiri sampai selesai. Baik. Kotak infak berjalan. Di tempat saya sudah tidak berjalan lagi. Alhamdulillah, kita sudah memahami hadis, idza faman masal haso faqad lago. Siapa yang menyimak khutbah sambil memegang kerikil, dia sudah melakukan perbuatan sia-sia. Jadi yang diam itu tidak hanya mulut, tapi tangan juga harus diam. Khutbah didengar tapi megang-megang pasir, itu dianggap sudah melakukan perbuatan sia-sia. Akhirnya karena hadis ini di tempat saya kita putuskan kotak infak ada di luar, kita sebar banyak sehingga orang kalau masuk sudah otomatis memasukkan uang ke kotak infak, tidak dijalankan lagi karena akan mengganggu konsentrasi orang yang menyimak khutbah. Dan alhamdulillah begitu pekan ke-4 akhirnya perolehan kotak infak tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah, kemudian jadi ketika khutbah sedang dilaksanakan tidak ada aktivitas kecuali mendengar khutbah. Berarti sibuk dengan zikir atau sibuk dengan HP itu juga faqad lago, sudah melakukan perbuatan sia-sia. Kelihatannya sudah cukup, waktu syuruk sudah masuk. Oh belum? Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ghibah hukumnya, dosanya sama dengan ayuhibbu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ghibah dosanya sama dengan memakan daging saudaranya saat saudaranya sudah mati. Berarti kita pernah tahu Sumanto makan daging. Nah, orang ghibah dosanya sama seperti yang dilakukan oleh Sumanto. Berarti hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kasus kejahatan. Seperti orang mencuri dilaporkan ke polisi, itu hukumnya boleh. Ghibah tidak, ghibah karena menyebutkan kejelekan orang lain. Selesai Bu ya? Intinya mulai hari ini tidak ada ghibah, tidak ada kata-kata ya Allah nggak nyangka ya, nah, udah nggak ada lagi. Lebih
Ya, kalau ibu digibahi berarti dosa ibu diambil dia. Berarti nyaman. Menyikapi kepada orang yang kita gitu Pak. Orang yang suka gibah. Ya, I'tizal itu berarti menjauh. Kalau dia kumpul selalu gibah, berarti lebih baik ibu menjaga jarak. Itu namanya i'tizal atau uzlah, menjauh dari teman yang punya kebiasaan buruk. Pak Ustadz, maaf bukan di perkumpulan, jadi dia secara personal. Iya, secara personal suka gibah kan Bu? Iya, dijauhi. Iya, disikapi ibu segera pergi. Kalau bisa negur, tegur. Iya. Kalau saya ada orang yang sudah mulai nyoba-nyoba gibah, saya pura-pura pergi kemana, ada acara apa, pura-pura pengen segera masuk ke toilet misalnya. Itu cara yang lebih baik. Alhamdulillah. Ya, ya silakan. Terakhir. Ya. Betul. Apakah kita menjual rumah langsung keluar zakatnya? Ya. Misalkan menjual rumah, menjual kebun. Jawabannya tidak ada zakat bagi penjualan, yang ada perdagangan. Beda ya. Kalau Bapak berdagang itu keluar, tapi kalau menjual itu kan tidak berdagang. Saya punya mobil, saya jual. Kenapa? Saya pengen umroh. Dikeluarkan zakatnya? Tidak, karena menjual. Tapi kalau Bapak borong mobil-mobil second, kemudian dioles sedemikian rupa, diservis, ganti oli, tertulis dijual mobil bekas berkualitas, berarti Bapak berdagang. Termasuk yang punya motor, dijual karena ingin membeli motor yang baru, dikeluarkan tidak? Tidak. Laisa lil muslimi fi abdihi tidak ada bagi seorang muslim kewajiban zakat bagi kepemilikan budak dan kepemilikan binatang ternak yang sekedar diternak, bukan untuk diperjualbelikan. Misalnya Bapak cuma beternak ayam, cuma seneng-seneng aja, itu dikeluarkan tidak? Tidak. Insya Allah ini saja kajian kita di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Udah nggak ada akan datang. Kenapa? Ya, bulan Ramadan paling-paling coba kita cari ada slot tidak? Insya Allah nanti di luar pengajian nanti akan kita buka lagi. Ini kan sudah masuk suruh belum? Belum? Ya, ya silakan. Wah, ini pertanyaan bisa dijawab 3 jam. Jadi Allah itu di mana? Ini kalau saya jawab kelihatannya agak ruwet. Intinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Rahmat Allah ada di mana? Intinya begitu. Tapi kalau kita bahas, saya membutuhkan waktu 5 kali pertemuan baru bisa terjawab dengan tuntas. Baik, insya Allah cukup Bapak-bapak kajian kita di pagi hari ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.